Halo Sobat Tangguh, tahu nggak sih cara efektif melindungi anak-anak pada situasi darurat seperti konflik sosial, peperangan, dan bencana alam yang saat ini makin sering terjadi? Apalagi banyak bahaya seperti eksploitasi seksual, perdagangan anak, penganiayaan, dan kerja paksa pasca situasi darurat. Salah satunya dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang ikutin standar INEE, the Interagency Network for Education in Emergencies. INEE diterjemahin oleh Kemendikbudristek menjadi pedoman pendidikan dalam situasi bencana. Melalui pedoman ini, Sobat Tangguh diajak memahami 5 prinsip kegiatan belajar di situasi bencana. 1. Tata kelola yang baik. 2. Berkeadilan. 3. Kepentingan terbaik buat anak. 4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. 5. Penghargaan terhadap anak. Prinsip-prinsip ini menjadi standar penyediaan informasi umum, proses pembelajaran, fasilitas pendukung pendidikan, kebijakan dan koordinasi, akses fasilitas dan lingkungan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, serta partisipasi. Berbekal prinsip dan standar KBM di situasi bencana, Sobat Tangguh dinaungi oleh pos pendidikan yang aktif di lokasi bencana. Pos pendidikan mulai aktif ketika Pemda menetapkan status darurat bencana dan dikeluarkannya SK pembentukan pos pendidikan. Nah, dengan SK itu, pos pendidikan aktif beroperasi di lokasi bencana. Prosesnya simpel, tapi penting banget buat bantu masyarakat dan peserta didik. Pos pendidikan berjalan baik didukung 4 sub-elemen ini. Unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama, Pemda, dan satu lagi, kamu sebagai bagian dari masyarakat tangguh. Di pos pendidikan, mereka mengelola data, informasi, dan bantuan pendidikan untuk menyelenggarakan sekolah darurat. Gak lupa, mereka memantau, evaluasi, dan melaporkan semua kegiatan dari satuan pendidikan darurat. Kenapa partisipasi Sobat Tangguh penting? Sebagai contoh, pasca Gunung Semeru meletus beberapa waktu lalu. Walaupun hanya 494 kaum muda yang ikut serta, sebanyak 15 bidang kebencanaan, terutama logistik, penyelamatan, sistem informasi, pengungsian, dan perlindungan berhasil dibantu. Sobat Tangguh bayangin, kalau ada 64 juta kaum muda Indonesia yang kompak dan aktif berperan menjadi relawan muda yang kreatif, pasti setiap wilayah terdampak bencana bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat. Ini karena Sobat Tangguh mampu menyelesaikan masalah dengan manfaatin ide-ide baru dan orisinal. Ditambah, Sobat Tangguh semangat beraksi dan berkolaborasi untuk beraksi nyata memulihkan wilayah terdampak bencana, terutama di bidang pendidikan.